Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan sebaik-baiknya, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, jika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikan, dengarkan, karena apa yang ingin disampaikan oleh Allah adalah perkataan bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, monggo silahkan pergi. Ittaqullah, bertakwalah kalian. Di sini ada perintah agar kita senantiasa bertakwa. Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan perintah yang kedua dalam surat Al-Hasyr 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah di antara kalian memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Ada dua penafsiran dalam yang dimaksud dengan lighad, hari esok. Tafsiran pertama yaitu adalah takala sakaratul maut. Seseorang jika mengalami sakaratul maut, maka akan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang memiliki perbekalan yang banyak atau amal yang banyak. Dan yang kedua adalah orang yang tidak memiliki perbekalan. Jika perbekalannya, amalnya banyak, maka akan dikatakan kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada keridhaan Tuhanmu dan engkau pun ridau. Itu adalah golongan yang memiliki perbendaharaan, perbekalan yang banyak. Ada pula golongan yang tidak memiliki perbekalan. Allah kisahkan dalam surat Al-Qiyamah. Kata Allah, kalla idza balagatit taraqi, apabila nyawa berada di tenggorokan, wa qila man raq, maka dikatakan kepada dia, siapakah yang dapat menyelamatkan? Wa dhanna annahul firaq, dia yakin bahwasanya saat itulah adalah perpisahan dia dengan dunia. Wal tafatis saqu bisaq, dan bertautlah antara betis kiri dan betis kanan. Itu tafsiran yang pertama. Ada pula tafsiran yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan lighad adalah takala yaumil qiyamah. Takala manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sendal, dalam keadaan telanjang bulat. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan hadis ini, beliau kaget sampai beliau bertanya, wahai utusan Allah, apakah di saat itu manusia tidak selalu melihat aurat saudaranya? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, bagaimana mereka ingin melihat aurat saudaranya, sementara perkara di saat itu sangat menggelisahkan, sementara perkara di saat itu sangat dahsyat. Manusia tak akan dibangkitkan terbagi menjadi beberapa golongan, namun pada intinya
terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang memiliki bekal yang banyak. Allah kisahkan dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Apabila golongan kanan itu mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia berteriak, berkeliling, wahai, lihatlah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan dihisab. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Qutufuha daniyah. Buah-buahan fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahan yang didekatkan. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dan dikatakan kepada dia, makanlah, minumlah oleh sebab amal yang kalian kerjakan di hari-hari sebelumnya. Itu golongan yang pertama. Ada pula golongan yang kedua, golongan yang tidak memiliki perbekalan, golongan yang menyanyiakan tak kala dia hidup di dunia. Kembali Allah ceritakan dalam lanjutan suratnya. Dalam lanjutan ayatnya Allah kembali kisahkan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan apabila golongan kiri itu mendapatkan kitabnya, maka dia berteriak, berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak dibagikan kepadaku. Dia yakin bahwasanya kitab yang diterima adalah kitab akan membawa dia ke dalam neraka. Oleh sebab itu, marilah tak kala kita berada di dunia, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baik untuk mendapatkan perbekalan yang banyak. Jangan sampai kita terhanyut dalam gemerlapnya dunia. Dunia yang seolah-olah lama, dunia yang seolah-olah abadi ini ternyata semu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW memisalkan kehidupan di dunia ini seolah-olah kita musafir. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah engkau itu musafir. Sebentar. Mungkin di antara kita ada yang musafir 1 hari, 2 hari, atau paling lama 1 bulan. Sedangkan di dunia itu tidak selama itu di sisi Allah. Allah kisahkan tak kala perbincangan Allah bersama penduduk akhirat dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah berfirman kepada mereka, berapa lama kalian tinggal di bumi? Berapa lama kira-kira? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaumi fas'alil 'adin. Mereka berkata, kami tinggal di dunia seolah-olah 1 hari atau setengah hari. Fas'alil 'adin. Maka tanyakanlah kepada yang menghitung. Sebentar, hanya 1 hari atau mungkin setengah hari. Sementara kita mempertaruhkan semuanya hanya untuk setengah hari. Apakah selama itu? Tidak. Lebih singkat daripada setengah hari. Karena di lanjutan ayatnya Allah kembali berfirman, qala illa birtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kalian tinggal di dunia lebih singkat illa qalila, kecuali lebih sedikit daripada setengah hari itu, jika kalian mengetahuinya. Kisah ini kembali Allah kuatkan dalam surat Al-Ahqaf. Kata Allah, ka'annahum yawma yarawna ma lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Kalian ini tinggal di dunia seolah-olah sa'atan min nahar, hanya sedikit dari waktu siang. Berapa lama kita kira-kira dari zuhur ke siang? Dari zuhur ke asar, berapa lama? 2 jam? 3 jam? Seperti itulah kita hidup di dunia. Oleh sebab itu, jangan sampai
hanya 3 jam atau mungkin 2 jam, kita mempertaruhkan akhirat kita yang kita bisa hidup selamanya, yang kita bisa hidup kekal abadi di sana. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib kembali berpesan kepada jemaah semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah SWT, agar senantiasa meningkatkan ibadah yang telah Allah perintahkan. Jangan sampai karena dunia kita lupa akan akhirat, seolah-olah dunia yang gemerlap, yang berhiaskan dengan keindahan ini melalaikan kita, padahal itu semua terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, ma'unatun ma fiha, dan semua yang berada di dalamnya itu terlaknat di sisi Allah, illa dzikrullah, kecuali dzikrullah, ma fiha, dan semua yang bersama dzikrullah, wa alimun au mutaghaliman, atau orang yang berilmu dan orang yang berilmu atau orang yang mengajarkan ilmu, itu semua tidak terhina. Maka dari itu, jika kita ingin hidup mulia, jika kita ingin hidup tidak terhina, maka terapkanlah 3 hal ini: zikrullah, orang yang berilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Bahkan di salah satu hadis kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia ini setara dengan satu sayap ba'udah, nyamuk, maka sungguh orang-orang kafir tidak akan mendapatkan minuman meskipun hanya 1 jeguk air putih. Bayangkan, sehina itu dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk mengejar akhirat yang Allah telah janjikan, mengejar semua kenikmatan yang Allah telah janjikan. Dengan apa? Dengan belajar agama dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan saling menasihati. Semoga dengan itu Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana kullah dikkahu wa jillah awalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.